Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, sering saya sampaikan di mimbar ini, juga sudah pernah saya sampaikan, kita yang sekarang sedang bertafakur di hadapan Allah, sholat tepat waktu, bahkan mungkin kita ini melebihi orang-orang yang lain. Belum azan kita sudah siap-siap untuk sholat, seakan-akan panggilan sholat itu benar-benar panggilan yang luar biasa. Lalu saya sampaikan, orang yang seperti itu pun belum ada jaminan bahwa nanti akhir hidupnya itu husnul khotimah. Oleh sebab itu kita harus menjaga iman kita, bukan hanya hitungan tahunan, bulanan, harian, bukan, tapi hitungan jam, hitungan menit, bahkan mungkin hitungan detik. Mengapa demikian? Karena malaikat itu untuk mencabut nyawa manusia itu tidak butuh waktu berhari-hari, tidak butuh waktu berjam-jam, bermenit-menit, tidak butuh waktu. Berapa banyak kejadian yang kita saksikan di televisi atau mungkin di media sosial, ya, kecelakaan itu bukan karena kita yang teledor, tapi karena memang betul-betul Allah menghendaki, sehingga ada saja kejadian. Siap atau tidak siap, setelah itu kita meninggal dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang indah ini izinkan saya menyampaikan sedikit sebagai awal cerita tentang seorang ulama yang akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Sebagai perbandingannya hadirin sekalian, ada sahabat Rasul itu yang tidak pernah sholat sekali saja, tapi dia masuk surga. Jadi paginya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah itu dia memenuhi panggilan jihad. Sebelum masuk waktu sholat zuhur, dia sudah mati syahid. Jadi dia meninggal syahid, ya, sebagai syuhada, tapi belum pernah melakukan sholat walaupun hanya sekali. Ya, husnul khotimah. Ada orang yang dibesarkan di pesantrennya, namanya itu Pak Barsisa. Silakan nanti dibuka di Tarikh Islam atau mungkin di browsing di internet itu ada. Barsisa ini seorang ulama hidup jauh sebelum Rasulullah Muhammad. Dia sudah punya murid, kalau bahasa kita, punya murid sudah ribuan. Diberi usia oleh Allah 200 tahun lebih. Tinggal di pesantrennya, kalau bahasa kita mungkin bahasa pesantren, nyaris tidak pernah melakukan kesalahan. Sampai seakan-akan setan itu Pak putus asa dengan Barsisa ini. Akhirnya Pak, setan mendengar bagaimana malaikat memuji Barsisa ini. Ya Allah, hambamu yang bernama Barsisa ini luar biasa. Tapi apa kata Allah? Sesungguhnya aku lebih tahu bagaimana akhir hidup dari Barsisa daripada Allah. Nah, mendengar kalimat ini hadirin sekalian, setan ini seakan-akan masih ada celah, ada harapan untuk menggoda Barsisa yang 200 tahun. Setan ini hampir putus asa. Maka datanglah setan ini berpenampilan sebagai seorang alim dengan gamisnya, datang ke pesantrennya Barsisa itu. Ditanya oleh Barsisa, siapakah engkau? Kata setan ini, ya, kata jin ini, saya adalah seorang hamba yang akan membantumu dalam beribadah kepada Allah. Jawabannya Barsisa, sesungguhnya hanya Allah yang bisa membantu siapapun dalam mengabdi kepadanya. Menten.
Begitu melihat targetnya ini luar biasa, jin ini, setan ini minta izin kepada Barsisa. Kalau demikian izinkan aku tinggal di pesantrenmu 3 hari saja. Hadirin sekalian, ini bukan manusia. Maka setan ini Pak selama 3 hari 3 malam itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dia itu hanya beribadah terus kepada Allah sambil menangis beribadah. Barsisa ini bingung Pak. Saya ulama, sudah melahirkan ribuan santri, belum bisa seperti ini. Kalau makan, kalau lapar saya makan, haus pun saya minum, ngantuk pun saya tidur. Tapi ini luar biasa ini. Diperhatikan selama di pesantrennya, dia perhatikan setan ini tidak pernah makan, tidur maupun minum, dia beribadah terus. Akhirnya tidak tahan, Barsisa bertanya, apa yang menyebabkan kamu bisa seperti ini? Sementara aku saja yang banyak orang nyantri belum bisa melakukan seperti itu. Sekali lagi hadirin sekalian, kalau kita ini merasa level iman kita ini, mohon maaf Pak, kalau kita merasa level iman kita ini S1, setan yang datang itu Pak minimal itu S2. Kalau kita ini merasa sudah ustaz, merasa ceramah kemana-mana, ya setan yang datang itu habibnya setan itu. Selalu yang di atasnya hadirin. Kenapa? Memang setan sudah diizinkan oleh Allah. Silakan dibuka surah Al-Hijr. Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 36 39 itu cerita bagaimana Allah mengabulkan permintaan setan. Yang pertama, iblis itu mohon agar umurnya dipanjangkan sampai akhir zaman. Yang kedua, iblis minta izin kepada Allah agar dia menggoda Adam dan keturunannya. Dan oleh Allah diizinkan illa mukhlisina lahuddin, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beragama kepada Allah. Hadirin sekalian, apa jawabannya dari setan itu? Saya bisa melakukan seperti ini karena saya pernah melakukan dosa. Kamu tidak pernah berdosa, makanya kamu tidak pernah ingin bertaubat kepada Allah. Saya pernah melakukan dosa. Setiap saat saya ingat dosa saya, makanya saya tidak pernah berhenti bertaubat kepada Allah. Masuk akal juga kan? Lalu bagaimana apa yang harus saya lakukan? Lakukan sebuah dosa. Nanti ada motivasi untuk bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Ini bukan orang awam Pak. Ya, ini seorang ulama dan diabadikan dalam tarikh Islam sebagai pelajaran bagi kita. Lalu apa yang harus aku lakukan? Barsisa ini lakukan zina. Waduh, itu dosa besar, tidak mungkin saya lakukan. Ya kalau begitu silakan membunuh orang, itu pun juga dosa besar, tidak mungkin saya lakukan. Pak, ingat nggak ya ada cerita seorang santri? Ya kalau saya katakan santri itu ya calon ulama, calon kiai. Ya, yang disekap di dalam kamar seorang pelacur itu. Ya, di dalam kamar pelacur itu ada minuman keras, khamar, ada bayi, lalu ada sang pelacur itu. Apa kata sang pelacur? Kalau kamu keluar, aku akan berteriak dan aku mengatakan bahwa kamu telah memperkosa aku. Silakan kamu keluar dan aku akan bukakan pintu dengan rela, asalkan kamu memilih salah satu perbuatan ini. Kamu berzina, kamu tidur dengan aku, atau kamu membunuh bayi ini, atau kamu minum khamar. Dilihat Pak, membunuh dosa besar, berzina juga dosa besar. Lah ini yang dipilih itu khamar, bukankah ada bir bintang dengan 0% alkohol? Ada kan Pak ya banner-banner bir bintang 0% alkohol. Masya Allah. Ya, bukan bintang lagi kalau 0% alkohol Pak. Hadirin sekalian, maka si santri ini memilih minuman keras. Begitu dia mampu, hadirin sekalian, maka dia lakukan kedua-duanya, berzina sama sang pelacur dan membunuh bayi kecil. Barsisa ditawari oleh iblis, ya kamu kalau begitu minum aja, minum minuman keras. Wah jangan, saya tidak pernah, saya pasti mabuk. Tidak usah, sedikit saja. Pokoknya kamu melanggar, kamu melakukan dosa sedikit saja, nanti akan ada motivasi kamu untuk bertobat. Maka ditunjukkanlah oleh iblis ini sebuah perkampungan di mana yang menjual minuman keras itu seorang perempuan cantik, yang sering muncul di TikTok Pak ya. Ada istilah itu
Bedanya TikTok dengan apa itu? Bapak yang orang yang jual apa? Yang jual ayam-ayam itu, Kentucky, ya. Bedanya TikTok dengan Kentucky itu sama-sama menjual paha ayam. Hadirin sekalian, maka datanglah ini Barsisa ini ke sebuah perkampungan. Dia beli minuman keras, dia hanya minum sedikit, Pak. Tapi karena dia tidak terbiasa minum, dia mabuk dia akhirnya apa? Berzina dengan perempuan si penjual itu. Iblis itu, Pak, tidak perlu diajari, Pak. Dia melihat peluang itu luar biasa. Dia langsung menyamar sebagai seorang laki-laki, suami dari perempuan itu. Dia mengajak orang kampung untuk menyaksikan itu. Akhirnya ditangkaplah Barsisa itu, diadili dan harus dipancung di atas tiang gantung, Pak. Ya, dihukum di tiang gantung. Selama di tiang gantung, hadirin sekalian, ini kursi ini sudah mau digeser. Kursi itu kalau didorong kan akhirnya kan tarik, dia mati, Pak, ya. Barsisa itu dalam keadaan masih sadar, istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Mohon ampun pada Allah. Datang, Pak, ini tidak tuntas, ya. Pekerjaan tidak tuntas. Datang si iblis. Mungkin kalau bahasanya iblis, lah kok nyimut, Pak. Belum selesai pekerjaan saya. Didatangi Barsisa. Bagaimana kabarmu? Inilah akibat kalau mengikuti kamu. Loh, tidak. Saya justru datangnya akan menolong kamu. Dosamu itu terlalu besar. Kamu minum minuman keras, kamu berzina, dan cukup kamu beristighfar di bawah tiang gantung ini. Kamu butuh waktu yang panjang. Setelah itu kamu lewati sisa waktumu bertaubat seperti hal yang pernah kamu lihat terhadap aku. Setelah kamu bebas, kamu akan bertaubat kepada Allah dan kamu menjadi orang seperti aku. Masuk akal juga. Dosa besar dan cukup hanya selesai dengan istighfar di bawah tiang gantung. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu bersujud kepadaku. Bagaimana mungkin aku bisa bersujud sementara aku di bawah tiang gantung begini? Getarkan hatimu. Getarkan hatimu, kamu sujud mengakui aku sebagai Tuhan. Dan setelah itu aku akan bebaskan engkau dan sisa umurmu kamu gunakan bertaubat kepada Allah. InsyaAllah. Bergetar hatinya Barsisa bersamaan dengan tali gantung itu. Meninggallah seorang ulama yang sudah menghadirkan murid ribuan. Seorang ulama yang mungkin hafal Quran, seorang ulama mungkin yang sudah hafal ribuan hadis, rumahnya penuh dengan pustaka-pustaka Islam. Setiap hari datang orang berguru kepadanya. Hati-hati hadirin sekalian. Setan yang datang ke rumah itu jauh lebih hebat daripada ulama itu. Satu saja tidak ikhlas, maka ada celah besar bagi setan untuk menggoda kita. Hadirin sekalian, saya ceritakan, Pak. Ada banyak nama setan. Ini Pak, ini. Tapi nanti Bapak kalau nyebutkan nama setan jangan melihat saya, Pak, ya. Yang pertama itu ada setan itu namanya Zalambur. Zalambur itu setan yang bertugas di tempat-tempat belanja. Ibu-ibu nun saya Bu, nanti kalau belanja pasti ada ketemu ini Pak, Zalambur. Memang tidak tampak, kalau tampak tidak ada orang belanja di pasar. Ya, Zalambur ini menggoda sang pembeli agar dia membeli apapun bahkan yang tidak dibutuhkan dibeli. Ya, jadi nafsu belanjanya itu diasah oleh Zalambur ini. Ya sehingga apapun, ya sehingga dia akhirnya masuk pada tataran mubadzir. Sedangkan mubadzir itu adalah temannya syaitan. Lalu dia juga akan menggoda sang penjual agar dia mencuri timbangan. Terjadilah hal seperti di pasar. Makanya mohon maaf kata Rasulullah, tempat yang paling tidak disukai oleh baginda Rasul adalah pasar. Dan di situ sering terjadi pencurian, tidak terang-terangan, mencuri harga, ya. Ketika membeli, ketika ditawar oleh sang pembeli, apa katanya? Oh maaf, ini belum sampai pada harga pulangnya. Saya kemarin Pak ke Belauran beli buku Pak, ya buku itu Sahih Bukhari Muslim. Ya, sang penjual itu mengatakan, saya tawar 140. Sang penjual itu mengatakan, waduh ini belum masuk ulangannya Pak, belum sampai ulangannya ini. Saya bilang, Pak, jangan perlu ngomong begitu. Saya sebagai pembeli tidak perlu tahu jenengan mau ulangan berapa, itu bukan urusan saya. Kalau sampai yang jenengan katakan tidak benar, maka uang yang saya akan dapatkan dari penjual buku itu tidak halal. Sudah saya tawar begitu boleh tidak? Tidak boleh. Saya akhirnya
toko sebelah, dapat 130.000 Pak. Lu'lu' wal marjan kemarin, hari Ahad kemarin saya belanja di Blaurai, dapat 130.000, saya beli 2, dan ada kakak juga ikut. Ini hadirin sekalian, hati-hati kita berjual. Kalau tidak boleh, tidak usah dikatakan apapun, sudah tidak boleh Pak, mohon maaf ya, sudah, kalau boleh silakan sampaikan. Ini hadirin sekalian, itu tugasnya jalan Bu. Yang kedua, mohon maaf Pak, ada namanya walhan, setan namanya walhan, ada di tempat wudhu. Ya, ketika kita berwudu, ya apa? Dia ajarkan kita untuk berbicara. Tidak dilarang, tidak membatalkan wudu, tapi tidak khusyuk kita. Berwudu itu Pak, ketika membasuh tangan, ya Allah, hindarkan aku ya Allah dari dosa yang dilakukan oleh tangan ini. Ketika kita membasuh muka, ya Allah, hindarkan aku dari dosa yang dilakukan oleh mata, oleh muka aku ya Allah. Ketika kita membasuh kepala, ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosa yang dilakukan oleh otak, oleh pikiran, oleh telinga, ya Allah. Itu yang dihadirkan ketika kita wudu. Nah, walhan datang, diajak bicara dengan orang sebelah. Akhirnya hilang itu, kita nggak khusyuk, nggak dilarang Pak, dan tidak batal wudunya. Ya, ini saya hadirin sekalian. Ada juga wasnan. Wasnan itu Pak hadir di majelis taklim seperti sekarang ini Pak. Jadi ketika Jumat, sholat Jumat, ketika ada ceramah, ya wasnan itu datang. Ya, tugas itu menaburkan tepung, maaf, ke mata orang yang sedang mendengarkan taklim seperti ini. Tapi sebelum orang itu ditaburi tepung, wasnan ini mengkondisikan dulu Pak. Begitu saya naik mimbar, wasnan itu bisik Pak. Golek osendenan, golek osendenan. Dibisiki sama wasnan. Golek kipas angin, ngisor kipas angin krisis. Setelah itu Pak dibisiki lagi, selonjoran. Begitu sudah wis oleh sendenan, selonjoran wis ketar-ketik, karek ditabrik plus hilang. Pak nggih, kajian Jumatan itu Pak, Jumatan juga begitu Pak. Begitu masuk langsung tak hilang. Sama wasan ditaburi tepung Pak. Begitu komat Allahu Akbar, kok wis mari. Lho kok cepet lo sampean turu, sing bunga ya suwi. Ini hadirin sekalian. Wasnan. Ada lagi Pak Nunsen, namanya hanzar. Hanzar itu ketika takbir masuk di kita. Hanzar itu menggoda orang yang sedang sholat. Begitu kita berdiri begini Pak, itu belum dimulai. Begitu takbir Allahu Akbar, langsung sepeda lali guru kunci. Betul. HP-mu guru bapak pateni, kok muni loh Pak. Betul Pak. Hati-hati hadirin sekalian. Ya kadang-kadang kita bingung, Pak, kalau HP-nya berbunyi pada saat sholat, matikan saja. Tidak ada masalah, diambil dimatikan. Karena Pak, Bapak kalau tidak matikan, Bapak tidak akan khusyuk juga. Tidak dilarang. Sama kita membuka pintu saat kita sedang sholat, ada tamu, kita mengucapkan Allahu Akbar, kalau tidak dengar, buka saja pintunya. Tapi jangan ditambah Pak, dibuka. Internet saya jauh sholat ya. Ini hadirin sekalian. Ada lagi Pak, Bu, ada lagi yang berada di rumah kita, namanya setan, namanya dasim. Ini yang paling populer. Lah langsung respon. Dasim. Dasim itu tugasnya 3. Ini yang paling terkenal, yang paling akrab dengan kita. Yang pertama, dasim itu masuk ke ruangan-ruangan kosong. Jadi Pak Nun Sewa, anjurannya ketika kita masuk rumah, ada orang atau tidak ada orang, ucapkan Assalamualaikum. Kalau tidak ada orang, kita mengucapkan Assalamualaikum, tidak ada yang jawab, ya wajar Pak. Tapi kalau ada yang menjawab, ya itu dasim berarti Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dasim itu Pak mengajarkan kita cara-cara hidup yang tidak baik, yang tidak bagus. Seperti mungkin cara makan berdiri dengan tangan kiri, itu dasim semua yang ngajarin. Bahkan ketika kita melakukan anjurannya dasim, makan dengan tangan kiri, tidak diawali dengan basmalah, mohon maaf, dasim itu ikut makan bersama kita. Dan yang ketiga, tugasnya dasim itu Pak, mohon maaf, merusak hubungan keluarga orang. Dibuatlah bagaimana caranya agar keluarga itu rusak. Ketika dasim, ketika setan-setan itu lapor, panglimanya namanya Abiyat. Panglimanya setan itu namanya Abiyat, lapor. Salamul lapor, apa laporanmu? Saya sudah mengajarkan kepada penjual di pasar untuk mencuri timbangan. Ya wis, laporanmu saya terima.
Bagaimana kibir ini orang setan yang membuat orang suka marah. Saya membuat mereka gampang marah. Wes laporanmu tak tahu wes sekalian. Ada lagi yang mungkin walhan, wudunya sambil ngomong, sambil ngirim WA dan sebagainya. Wes laporanmu tak terima. Tapi begitu Dasim lapor, saya sudah merusak rumah tangga ini. Apa kata Abian? Laporanmu luar biasa. Ini hadirin sekalian, mari kita kenal bahwa apapun aktivitas kita itu selalu dikuntit oleh setan ini, Pak. Kita selalu diiringi, selalu diganggu oleh mereka ini. Ada yang namanya akuar. Akuar itu, Pak, yang suka membuat kita ingin melakukan dosa besar. Suka melakukan minum-minuman keras. Lalu mungkin suka membunuh orang atau ada syahwat untuk menipu, ada syahwat untuk berzina. Itu semua bingkisan, ya, yang dilakukan oleh akuar agar kita menjadi tertarik dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan itu sampai kapanpun hadirin sekalian. Satu, kalau kita belum kafir, mereka terus akan menguntit kita. Sekali lagi, kalau hanya munafik itu masih diganggu terus. Munafik itu orang Islam atau bukan? Islam. Terus lagi diganggu. Kalau kafir berarti jatuhnya setan. Tapi kalau hanya munafik, padahal hadirin sekalian, apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi, jahidul kufar wal munafik. Ya, jangan kamu ikuti orang kafir dan orang munafik. Orang munafik saja sudah harus kita tinggalkan. Apalagi orang kafir. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hadirin sekalian, mari kita saling menjaga, saling mengingatkan. Kalau kita merindukan berkumpul di surga, saling mengingatkan, Pak. Dan jangan tersinggung ketika kita diingatkan. Dan ketika mengingatkan, itu yang paling bagus adalah face to face. Mengingatkan orang, kata Rasulullah, hati-hati dengan orang yang menegurmu di depan orang banyak. Orang yang menegur walaupun dengan bahasa santun, tetapi di depan orang banyak, sesungguhnya dia ingin menjatuhkan kamu. Kalau kita ikhlas dalam menegur, panggil orang itu, ya ahi, saya melihat engkau melakukan kesalahan. Dari hati aku ingin menasihati kamu. Kamu tidak boleh begini. Sampaikan, Pak, berdua. Dia ikhlas menerima, tidak ada rasa malu dan mengakui kesalahan. Betul lagi. Tapi kalau di depan orang banyak, carilah waktu yang tepat, carilah kondisi yang tepat, sehingga ketika kita menasihati orang itu ikhlas menerimanya. Itu baru namanya saudara. Boleh, Pak, kita memohon pada Allah, ya Allah, dulu kami rutin ngaji, ya Allah. Ketika di antara bapak-bapaknya ada yang masuk surga tapi tidak dilihat, Pak Prapto masuk surga, atau mungkin siapa masuk surga, dilihat tuh, kok tidak ada orang-orang ini ya, padahal dulu ngaji bersama. Mohon, Pak, pada Allah, ya Allah, dulu kami ngaji bersama-sama di masjid yang sama, izinkan kami memanggilnya untuk kembali berkumpul di tempat ini, ya Allah. Insya Allah diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah terus sampai akhir pengabdian kita. Saya ulangi, sampai akhir pengabdian kita, ya, kita benar-benar dalam keadaan iman kepada Allah. Dan akhir hidup kita menjadi episode yang terindah dalam hidup kita. Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.